Welcome to Fibonacci-ku. So, kali ini gue bakal ngebahas materi terkait logaritma. Yang bakal gue bahas ada dua, yaitu pengertian dan sifat-sifat dari logaritma itu sendiri. Sebelumnya gue bakal ngejelasin ulang terkait eksponensial. Oke, kalau lu pada mempelajari eksponensial, di mana bentuknya adalah A pangkat B sama dengan C. A adalah basis, B adalah pangkat, dan C adalah nilai dari perpangkatan itu sendiri. Ini perlu diingat lagi karena logaritma adalah inverse dari eksponen. Maksudnya apa sih inverse dari eksponen? Kalau lo tahu, bentuk dari logaritma adalah A log C sama dengan B. Kalau di eksponensial kita mencari nilai pangkatnya, sedangkan di logaritma kita mencari pangkatnya sendiri, kayak gitu. Jadi kenapa gue bilang logaritma adalah inverse-nya? Logaritma dan eksponensial ini berkaitan ya. Jadi kalau lu pada udah mempelajari eksponensial, gue harap lu pada nggak lupa lagi terkait bentuk umum dari eksponensial. Nah, yang gue jabarin ini adalah bentuk umum. Ini adalah bentuk umum. Gue jabarin juga A adalah basis, B adalah nilai pangkat, C adalah numerus. Oke, kalau udah paham logaritma bentuknya seperti ini, gue juga mau ambil contoh deh, coba gue contohin. Contoh, gue punya eksponensial 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 itu bernilai dengan 16. Masih ingat kan kalau perpangkatan? Nah, kalau gue mau ubah bentuknya ke logaritma, ini bisa kita tulis 2 log 16 sama dengan 4. Oke? Dalam logaritma ada juga basis tidak tertulis. Semisal log 1000 adalah 4. Atau 4-nya ini nggak ada nih. 4-nya nggak ada. Cuman log 1000. Maka nilai dari basisnya adalah 10. Jadi apabila basis tak tertulis, maka dapat disimpulkan basis bernilai 10. Mau gimana pun, mau berapapun, kalau basisnya tidak tertulis, maka nilainya 10. Untuk basisnya ya. Oke, gue lanjutkan ke sifat-sifat dari logaritma. Yang pertama, kalau gue punya A log A, ini akan bernilai 1. Sebagai contoh, kalau gue punya 2 pangkat 1, ini akan tetap bernilai 2. Oke, dapat dipahamin? Yang kedua, kalau gue punya A log 1, ini akan bernilai 0. Kenapa kayak gitu? Semisal gue punya 2 pangkat 0. Diingat lagi, dalam eksponensial, apabila pangkatnya 0, itu akan bernilai 1. Oke? Yang ketiga, apabila gue punya A pangkat N logaritma B pangkat M, maka bentuknya dari B ini pangkat M bisa kita taruh jadi yang atas per N, jadi N-nya di bawah. A log B seperti ini. Selanjutnya, yang keempat, sifatnya adalah apabila kita punya A log B, gue mau tuker deh, yang B-nya jadi basis, yang A-nya numerus. Bisa juga jadi 1 per B log A. Oke, gue lanjutin lagi. Yang kelima, kalau gue punya sama kayak sebelumnya A log B, maka sifatnya adalah kita tambahkan
basis yang terbaru, jadi P log B per P log A. Dengan basisnya harus sama ya, basisnya harus sama. Basis terbarunya harus sama dan harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Gue lanjutin lagi yang ke-6, sifatnya adalah kalau gue punya A terus dipangkatkan A log B, ini akan menghasilkan B. Kenapa kayak gitu? Jadi dalam logaritma, kalau atas dan bawah sama, atas dan bawah sama nilai atau sama angkanya, terus ada tulisan logaritma yang dapat kita coret, maka kita anggap nilainya adalah hasilnya atau nilainya dari sisa-sisa yang kita coret. Semisal gue ambil contoh 2 pangkat 2 log 3. Kayak sebelumnya gue bilang, atas dan bawah sama, ini bawah dan ini atas. Terus ada logaritma yang dapat dicoret, ini logaritma bisa kita coret. Ini akan menghasilkan nilai 3. Dapat dipahamin? Selanjutnya yang ke nomor 7. BTW yang gue jabar ini adalah cara cepetnya ya. Tapi dalam sifat logaritma, kalau apabila atas dan bawah sama, logaritma dapat dicoret. Seperti yang gue bilang, kita ambil nilai akhirnya, sisa dari coret-coret yang udah kita coret. Selanjutnya sifatnya yang ke-7, apabila ada A log B dikali B log C, hasilnya berapa deh? Kayak sebelumnya gue bilang, atas dan bawah sama dan logaritma dapat dicoret, maka berapa? Oke, yang sifatnya yang ini, yang bisa kita coret adalah B dan B dan logaritma. Jadi ya, nilai akhirnya adalah A log C. Selanjutnya yang ke-8, sifatnya adalah A log BC. Ini adalah perkalian ya, B dikali C. Maka nilainya berapa? Kalau perkalian, kita bisa ke bentuk perjumlahan. Jadi A log B ditambah A log C. Oke, yang ke-9, apabila gue punya A log B per C. Kalau perkalian adalah penjumlahan, maka pembagian adalah pengurangan. Maka bisa kita tulis A log B dikurang A log C. Nah, sifat-sifat yang udah gue jabarin adalah 9 sifat. Jadi, selesai sudah yang telah gue bahas. See you on the next video. Bye-bye.